Kisi-kisi soal yang kami buat ini, sesuai surat edaran Kemensos terkait seleksi pengadaan P3K Tendik di Sekolah Rakyat tahun 2025, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Pembahasan soal ini fokus pada formasi penata layanan operasional. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Untuk pembahasan poin lain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, sebagai wali asrama, Anda ditugaskan menyusun rencana kegiatan pembinaan peserta didik selama 1 semester. Rencana tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, visi sekolah, dan kondisi lingkungan asrama. Dalam konteks ini, langkah paling tepat yang harus dilakukan kecuali A. Menyusun rencana kegiatan pembinaan secara mendadak agar lebih fleksibel terhadap situasi. B. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik asrama berdasarkan usia, latar belakang, dan kebutuhan pembinaan. C. Menyusun jadwal kegiatan pembinaan harian, mingguan, dan bulanan secara sistematis dan terukur. D. Menyesuaikan rencana pembinaan dengan program sekolah serta kebijakan pimpinan lembaga. E. Melibatkan guru, pembina, dan pihak terkait dalam penyusunan rencana kegiatan pembinaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun rencana kegiatan pembinaan secara mendadak agar lebih fleksibel terhadap situasi. Karena perencanaan pembinaan harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Menyusun rencana secara mendadak justru bertentangan dengan prinsip manajemen pembinaan karena berpotensi menimbulkan ketidakteraturan, ketidaksinkronan dengan program sekolah, serta kesulitan dalam evaluasi. Oleh karena itu, opsi D merupakan jawaban yang tepat. Soal nomor 2, dalam pengawasan aktivitas harian peserta didik di asrama, wali asrama menemukan adanya penurunan kedisiplinan pada jam belajar malam. Tindakan yang paling tepat dilakukan wali asrama berdasarkan prinsip pembinaan adalah A. Memberikan sanksi tegas tanpa klarifikasi agar peserta didik jera. B. Melakukan pengawasan ketat tanpa memberikan penjelasan kepada peserta didik. C. Mengidentifikasi penyebab penurunan disiplin dan melakukan pendekatan pembinaan. D. Membiarkan kondisi tersebut karena dianggap wajar dalam proses adaptasi. E. Menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada guru mata pelajaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi penyebab penurunan disiplin dan melakukan pendekatan pembinaan. Karena pendekatan pembinaan menekankan pemahaman terhadap akar masalah sebelum memberikan tindakan. Dengan mengidentifikasi penyebab penurunan disiplin, wali asrama dapat menentukan strategi pembinaan yang tepat, edukatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan sanksi sepihak atau pembiaran yang berpotensi memperburuk kondisi. Soal nomor 3, wali asrama bertanggung jawab menanamkan nilai kemandirian kepada peserta didik. Dalam praktik keseharian, tindakan berikut yang paling mencerminkan upaya pembinaan kemandirian adalah A. Membantu seluruh kebutuhan peserta didik agar aktivitas berjalan lancar. B. Membiarkan peserta didik menyelesaikan semua masalah tanpa arahan. C. Mengambil alih tugas peserta didik yang dinilai belum mampu. D. Menentukan seluruh aktivitas peserta didik tanpa melibatkan mereka. E. Memberikan kesempatan peserta didik mengatur kebutuhan pribadinya dengan pendampingan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan peserta didik mengatur kebutuhan pribadinya dengan pendampingan. Karena kemandirian tidak berarti melepas peserta didik tanpa arahan, tetapi memberikan ruang untuk belajar bertanggung jawab dengan pendampingan. Dengan cara ini, peserta didik dilatih mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab atas tindakannya, sementara wali asrama tetap berperan sebagai pembina dan pengarah. Soal nomor 4, dalam menyusun tata tertib asrama, wali asrama harus memperhatikan aspek edukatif dan pembinaan. Prinsip berikut yang kecuali sesuai diterapkan adalah A. Tata tertib disusun secara jelas, tertulis, dan mudah dipahami peserta didik. B. Tata tertib mengandung nilai pembinaan karakter dan kedisiplinan. C. Tata tertib diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi. D. Tata tertib dibuat fleksibel tanpa aturan baku agar tidak membatasi peserta didik. E. Tata tertib disosialisasikan kepada seluruh warga asrama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tata tertib dibuat fleksibel tanpa aturan baku agar tidak membatasi peserta didik. Karena tata tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku dan pembinaan disiplin. Tanpa aturan baku, tata tertib kehilangan fungsi pengendalian dan edukatif. Fleksibilitas boleh ada dalam penerapan, namun aturan tetap harus jelas dan konsisten agar tujuan pembinaan tercapai secara optimal. Soal nomor 5, dalam pelaksanaan pembinaan peserta didik, wali asrama harus mampu berperan sebagai pendidik sekaligus pengawas. Situasi berikut yang paling mencerminkan peran tersebut adalah
A. Mengawasi pelanggaran lalu langsung memberikan hukuman. B. Menggabungkan pengawasan dengan pembinaan melalui dialog dan keteladanan. C. Memberikan nasihat tanpa memantau perubahan perilaku. D. Menyerahkan sepenuhnya pembinaan kepada guru bimbingan konseling. E. Menghindari konflik dengan tidak menegur peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menggabungkan pengawasan dengan pembinaan melalui dialog dan keteladanan. Karena peran wali asrama tidak hanya mengawasi, tetapi juga membina. Pengawasan yang disertai dialog dan keteladanan akan membangun kesadaran internal peserta didik. Cara ini lebih efektif dalam membentuk karakter dibandingkan pendekatan hukuman semata atau pembiaran terhadap pelanggaran. Soal nomor 6. Dalam menyusun rencana kegiatan pembinaan, wali asrama perlu melibatkan peserta didik. Tujuan utama pelibatan tersebut adalah A. Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab peserta didik. B. Mengurangi beban kerja wali asrama. C. Memberikan kesan demokratis tanpa dampak nyata. D. Mengalihkan tanggung jawab pembinaan kepada peserta didik. E. Menghindari kritik dari peserta didik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab peserta didik. Karena pelibatan peserta didik dalam perencanaan kegiatan pembinaan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki, partisipasi aktif, dan tanggung jawab terhadap aturan serta program asrama. Dengan demikian, pembinaan tidak bersifat top-down, melainkan menjadi proses edukatif yang berkelanjutan. Soal nomor 7. Dalam pengawasan kegiatan harian, wali asrama menemukan konflik antar peserta didik. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan adalah A. Memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang terlibat. B. Mengabaikan konflik agar tidak meluas. C. Melaporkan konflik tanpa upaya penyelesaian awal. D. Memindahkan salah satu peserta didik dari asrama. E. Mengidentifikasi akar masalah melalui pendekatan persuasif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengidentifikasi akar masalah melalui pendekatan persuasif. Karena konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan asrama. Pendekatan persuasif untuk memahami akar masalah memungkinkan penyelesaian yang adil dan edukatif. Langkah ini membantu peserta didik belajar menyelesaikan konflik secara dewasa dan bertanggung jawab. Soal nomor 8. Dalam menanamkan kedisiplinan, wali asrama perlu menjadi teladan. Perilaku berikut yang paling mencerminkan keteladanan adalah A. Menegakkan aturan tanpa mematuhinya. B. Memberikan instruksi tanpa konsistensi. C. Menjalankan aturan secara konsisten dan adil. D. Memberikan pengecualian kepada peserta didik tertentu. E. Menegakkan aturan hanya saat diawasi pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjalankan aturan secara konsisten dan adil. Karena keteladanan merupakan kunci keberhasilan pembinaan disiplin. Ketika wali asrama konsisten dan adil dalam menjalankan aturan, peserta didik akan lebih mudah menerima dan meniru perilaku tersebut. Ketidakkonsistenan justru menurunkan wibawa dan efektivitas pembinaan. Soal nomor 9. Dalam menyusun laporan kegiatan pembinaan asrama, informasi yang paling penting untuk disampaikan adalah A. Jumlah kegiatan tanpa penjelasan. B. Proses, hasil, dan evaluasi kegiatan pembinaan. C. Keluhan pribadi wali asrama. D. Pendapat peserta didik yang bersifat subjektif. E. Daftar pelanggaran tanpa solusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Proses, hasil, dan evaluasi kegiatan pembinaan. Karena laporan pembinaan harus bersifat komprehensif, mencakup proses pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta evaluasi untuk perbaikan. Informasi ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pembinaan di masa mendatang. Soal nomor 10. Dalam menghadapi peserta didik yang berulang kali melanggar tata tertib, pendekatan paling tepat adalah A. Melakukan pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan pihak terkait. B. Memberikan hukuman yang semakin berat tanpa pembinaan. C. Mengeluarkan peserta didik dari asrama. D. Mengabaikan pelanggaran karena dianggap sulit dibina. E. Menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua tanpa proses internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan pihak terkait. Karena pelanggaran berulang menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan guru, konselor, dan orang tua, wali asrama dapat menyusun strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan sekadar pendekatan hukuman. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.